Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Fakhri As'ad dari kelas KPI 2A, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. NIM 230102600014. Kita sebagai manusia wajib hukumnya berbakti kepada kedua orang tua, yang mana kita seorang anak memang harus berbakti kepada kedua orang tua kita dan tidak memandang siapapun dia, apapun keadaannya, masih hidup maupun sudah tiada. So, tonton video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua masih diberi kesehatan, kenikmatan, iman, dan Islam. Kedua, sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita harapkan syafaatnya besok di yaumil akhir. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, marilah kita membahas tentang salah satu kewajiban yang sangat mulia dalam agama Islam, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua dalam Al-Quran, dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan teladan yang mulia dalam hal ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma tablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kalimahuma wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibumu dan bapakmu. Sebaik-baiknya jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah". Janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya menyebutkan kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, tetapi juga menjelaskan bagaimana cara berbicara, bersikap terhadap mereka. Dalam Islam, berbakti kepada kedua orang tua merupakan bagian dari ibadah yang menghantarkan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kisah sahabat Nabi yang bernama Uwais Al-Qarni. Beliau adalah seorang pemuda yatim karena ayahnya sudah lama meninggal dan dia sakit-sakitan. Uwais Al-Qarni berasal dari Yaman yang tinggal berdua dengan ibunya yang sudah tua, renta, lumpuh dan buta.
Uwais Al-Qarni adalah pemuda yang bukan hanya taat beribadah, namun juga taat kepada ibunya. Apa yang menjadi perintah ibunya, pasti dia akan segera melaksanakannya. Termasuk saat ibunya meminta naik haji. Uwais Al-Qarni, seorang pemuda taat kepada ibunya, melakukan latihan keras dengan menggendong lembu setiap harinya untuk melatih kekuatannya. Tujuannya apa? Agar bisa menggendong ibunya yang rentan selama perjalanan naik haji. Dengan kesetiaannya, ia dan ibunya berhasil menunaikan haji. Dan di depan Ka'bah, Uwais berdoa untuk ampunan bagi ibunya. Keajaiban pun terjadi, penyakitnya sembuh, hanya meninggalkan tanda yang menjadi petunjuk bagi sahabat Umar bin Khattab dan sahabat Ali bin Abi Thalib untuk mengenali keistimewaannya. Pelajaran yang kita ambil dari kisah tersebut, tidak mudah menyerah dan selalu optimis dalam menjalani hidup dalam segala tingkah, selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, selalu berusaha untuk tabah dan bersabar dalam menjalani semua yang telah Allah berikan. Uwais Al-Qarni merupakan salah seorang yang hidup pada masa Nabi Muhammad yang terkenal dengan sikap selalu berbakti kepada ibunya. Uwais Al-Qarni, walaupun dalam keadaan serba kekurangan, tetap berbakti kepada ibunya. Kisah tersebut menjadikan contoh kita dalam bersikap yang seharusnya terhadap kedua orang tua, khususnya kepada ibu. Berbakti kepada kedua orang tua dalam Islam hukumnya adalah wajib ain. Berbakti kepada orang tua atau disebut juga dengan birrul walidain harus diterapkan atau diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. Birrul walidain harus dilakukan baik pada saat orang tua masih hidup atau sudah tiada. Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kewajiban yang sangat mulia dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Muhammad SAW memberikan petunjuk yang jelas tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian ada hadis yang berbunyi, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, man ahaqqu bihusni sahabati? Qala, ummuka. Qala, summa man qala? Ummuka. Qala, summa man qala? Ummuka. Qala, summa man qala? Summa abuka. Yang artinya seorang pria pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, siapa dari kerabatku yang paling berhak aku berbuat baik? Beliau mengatakan, ibumu. Dia berkata lagi, kemudian siapa? Beliau mengatakan, ibumu. Dia berkata lagi, kemudian siapa? Beliau mengatakan, ibumu. Dia berkata lagi, kemudian siapa? Beliau mengatakan, ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita memperkuat komitmen untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua, baik dalam kata, perbuatan maupun doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan dan kesabaran untuk melaksanakan kewajiban ini dengan penuh keikhlasan dan kecintaan. Dan semoga berbakti kepada kedua orang tua membawa kita menuju keberkahan fi dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.